Hai sahabat bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat bonsai, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tumbuh dan bermunculan para penggemar bonsai di tanah air, dan khususnya di daerah saya di Lampung Tengah. Maka ini berimbas pula semakin sulit untuk mencari bahan dongkelan jenis beringin kimeng atau bahasa latinnya Ficus microcarpa. Dengan demikian sahabat bonsai, banyak para programmer ataupun pelaku bonsai bereksperimen mengembangkan metode ataupun teknik untuk bisa mendapatkan Ficus microcarpa atau beringin kimeng ini dalam size atau ukuran yang besar, tetapi menyingkat waktu yang lebih cepat, yaitu dengan salah satu caranya dengan teknik penggabungan seperti yang di depan saya ini. Jadi tiap programmer ataupun pelaku bonsai mungkin mempunyai teknik ataupun cara tersendiri untuk proses penggabungan khususnya jenis beringin atau kimeng. Jadi di sini ini penggabungan beringin kimeng versi saya. Penggabungan kimeng saya ini sudah berjalan sekitar 2 tahun dari cangkokan yang bahan dasarnya adalah cangkokan kecil-kecil kira-kira sebesar telunjuk jari ini ya sahabat bonsai. Jadi saya akan bercerita flashback ke belakang asal muasal proses penggabungan beringin kimeng versi saya ini. Dulu saya menyiapkan sekitar 21 bahan cangkokan kimeng kecil-kecil segini. Jadi awal yang saya lakukan, saya menanam 14 batang keliling sini membentuk lingkaran. Dulunya ini tidak terlalu besar lingkarnya, paling sekitar sepaha orang dewasa. Dan sekarang karena proses pembesaran tiap-tiap cabang tadi, sekarang ini sudah untuk lingkarnya lebih dari galon air mineral yang besar sahabat bonsai. Nah, jadi kembali lagi sahabat bonsai, tadi saya menanam 14 batang keliling membentuk lingkaran ini kira-kira sepaha orang dewasa. Kemudian untuk mengisi tengahnya supaya penggabungan ini tidak kosong, versi yang saya pakai, yang pertama saya menanam satu as saya tanam di tengah lingkaran cangkokan tadi yang cukup besar. Saya tanam di tengah, kemudian ujungnya saya keluarkan menjadi mahkota ini. Kemudian opsi yang kedua, saya menanam saling silang. Maksudnya ini cabang pertama ini pangkalnya saya tanam di sini, kemudian ujungnya saya keluarkan menjadi cabang pertama. Kemudian naik ke cabang kedua juga begitu, pangkalnya saya tanam di sini, kemudian ujungnya saya keluarkan menjadi cabang kedua. Kemudian juga seterusnya cabang ketiga background ini di sini. Jadi pangkalnya saya tanam di sini, ujungnya saya keluarkan menjadi cabang ketiga. Juga selanjutnya
cabang keempat, dan seterusnya juga begitu. Jadi ini saya tanam saling silang dan saya kasih as satu ditanam di tengah lingkaran tadi. Ini maksud dan tujuannya supaya tengah penggabungan ini tidak kosong ya, sahabat bonsai. Kemudian setelah ini sudah tertanam, sementara kita ikat dulu dan kita biarkan dulu sampai sehat. Kemudian berjalan sekitar 3 atau 4 bulan, kita melakukan memola penggabungan ini tadi. Kita pola titik tumbuh cabangnya. Tadi ini cabang pertama yang ditanam menyilang. Selanjutnya kita ikat di sini pakai kawat. Kemudian kita keluarkan dua batang yang ditanam keliling saat ini tadi yang 14. Kita keluarkan 2 batang ini untuk membantu pembesaran cabang pertama ini, karena ini juga perlu pembesaran yang cukup lumayan. Kira-kira kalau untuk cabang pertama itu 1/3 dari besar batang utama ini. Jadi kita keluarkan dua batang, lalu kita ikat di sini. Kita naik ke cabang kedua, kita ikat dulu pakai kawat di sini. Lalu kita keluarkan satu batang, kita keluarkan mengikuti tanaman yang kita tanam menyilang tadi. Kita keluarkan, kita ikat di sini. Juga dengan cabang yang ketiga dan keempat juga seterusnya. Sahabat bonsai, setelah kita sudah memola titik tumbuh cabang tadi, kita los dulu biar subur. Ini untuk media tanam. Awal penanaman saya selalu memakai pasir kali yang murni. Kemudian nanti setelah dia tumbuh sehat, 4 atau 5 bulan, bisa kita lakukan pemupukan memakai kotoran hewan, bisa kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Kemudian sahabat bonsai, jadi teknik yang saya pakai ini, di sini saya tidak menggunakan akar gantung ataupun akar sulur untuk membantu menutup rongga-rongga ini. Jadi ini murni dari pembesaran cangkokan yang kecil-kecil tadi. Jadi ini sedikit ada bantuan untuk menutup rongga-rongga ini pakai cangkokan kecil juga. Saya naikkan dan saya ikat di cabang untuk membantu pembesaran cabang-cabang ini. Jadi ini saya tidak menggunakan akar sulur ataupun akar gantung, jadi murni karena pembesaran cangkokan tadi yang kecil. Karena dulunya bahan dasar ini cangkokan kecil-kecil kira-kira sebesar ini, karena ini sudah berproses sekitar 2 tahun dan mengalami pembesaran, jadi tiap-tiap batang cangkokan tadi sekarang sudah sekitar sepergelangan orang dewasa. Jadi secara otomatis karena pembesaran tadi, di tengah penggabungan ini rongga kosongnya semakin kecil. Nah, ini mulai rapat sampai ke sini. Ini tinggal sedikit yang masih ada rongga. Jadi ini untuk gaya pohon ini saya memakai gaya formal atau cokan style atau tegak lurus versi bogel. Sahabat bonsai,
Untuk perawatan, karena jenis beringin kimang ini penyakitnya adalah cabuk dan kutu putih. Jadi untuk pencegahan saya memakai insektisida. Maaf saya mengomongin merek. Saya memakai insektisida merek Dagger. Untuk penembusnya saya menggunakan merek Borer. Jadi untuk pencegahan bisa dilakukan 2 atau 3 minggu sekali penyemprotan insektisida tadi. Cukup. Kalau untuk pencegahan dosis sedang saja. Untuk perawatan, kalau di ground, proses grounding, penyiraman bisa dilakukan 2 hari sekali. Untuk perawatan berkala ini 5 atau 6 bulan sekali kita ganti media pemupukan dan juga program akar. Ini juga kemarin belum lama saya program akar sahabat bonsai, tapi ini masih saya tutup akarnya. Kemudian sedikit demi sedikit ini karpet ini saya turunkan, saya sedikit demi sedikit saya perlihatkan pangkal akarnya supaya terkena sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi ini masih terus berproses. Untuk pohon ini masih dalam pengelosan pembesaran cabang. Untuk pengelosan ujung-ujungnya ini jangan dipotong dulu, biar balance atau seimbang dulu dengan batang utama. Sahabat bonsai, insya Allah di video selanjutnya saya akan mempraktekkan secara langsung proses penggabungan beringin kimeng ini menurut versi saya. Karena ini durasi sudah terlalu panjang, maka untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terus ikuti video-video saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.